Ustadz Kem maaf ya, kemarin aku contek gayanya. Jangan contek, ambil semua buat kamu. Aku itu milik kamu. Gitu. Pengetahuan itu. Jangan bilang aku dengar dari Ustadz Kem, jangan. Aku tahu, harus berani ngomong gitu. Bahkan tidak bisa lagi orang Kristen Katolik itu ngomong sembarangan. Tuhanmu, engkau suka atau tidak suka, adalah Allah. Tidak pernah ada nama Tuhan Yesus. Tidak pernah ada nama Tuhan Yod-He-Vav-He, Yehova, Yahweh, tidak pernah ada. Tidak pernah Elohim. Nama Tuhannya geser ke bawah. Segede lem gambreng dikasih tahu. Itu dia nama Tuhan. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillah, mohon izin untuk melanjutkan seminar akademik kita pada kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini langsung saja akan diisi oleh pemateri kita, yakni pakar kristologi, yakni Ahmad Kainama. Terima kasih banyak dengan tema Kristus, Tuhan atau Nabi. Nah, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan langsung saja dikupas tuntas ilmu dari Ustadz Ahmad Kainama. Sayang sudah datang jauh ke sini, kita tidak mendapatkan ilmu yang banyak ya. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Ahmad Kainama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenapa tidak pakai mic? Saya hanya pakai ini untuk masuk di kamera. Kalau pakai mic, nanti orang akan berharap dengan suara mic ini. Tidak terdengar langsung. Ketika saya tidak pakai mic, maka ada usaha dari orang audiens untuk mendengarkan saya. Ini salah satu cara supaya saya diperhatikan. Karena apa? Yang akan saya berikan ini bukan berarti wah dia merasa hebat, sombong. Tidak. Tidak. Tapi paling tidak ketika kita bertemu ada sesuatu yang bisa diambil. Untuk apa? Untuk pagar. Pagar apa? Pagar keluarga besar kita muslimin wal muslimah. Keluarga di dalam Islam. Keluarga di dalam rahmatan lil alamin. Ya, ilmu yang engkau insya Allah dapatkan ini bukan karena hebatnya Kainama, bukan. Tapi ini adalah ilmu alamiah yang engkau memang harus dapatkan itu nak. Engkau harus punya itu karena engkau ada di wilayah lembaga institusi pendidikan. Engkau menuntut ilmu tentang hal ini. Apa? Supaya engkau menjadi pagar untuk seluruh muslimin wal muslimah di Republik Indonesia ini. Dari apa? Dari penggoyangan akidah. Yang makin kesini makin halus mainnya. Ya nak ya. Untuk waktu ke depan. Setelah engkau semua anak-anakku yang disayangin dan diberkahi Allah. Sudah isoma, sudah sholat, sudah makan, sudah fresh. Kenapa saya tadi
Oke, it's nice. Kasih aja 1 jam supaya bisa refresh. Karena engkau akan, Kainama minta engkau terima terus. Supaya tidak sia-sia. Kesini engkau bukan untuk main-main lalu melihat Kainama yang ada di YouTube. Gak ada gunanya YouTube buat Kainama. Insya Allah aku akan memberikan sesuatu yang aku tahu. Supaya insya Allah bisa jadi pagar buat iman Islam. Iman Islam siapa? Engkau yang masih muda. Dan keluargamu juga. Ngerti? Insya Allah, baik. Tuan guru yang aku hormati, para dosen dan perwakilan para rektorat dan dekan yang ada di Gontor Darussalam. Saya terima kasih untuk mengundang saya bertemu lagi dengan anak-anak ini. Karena kita sudah mulai sejak awalnya dulu ya, pertama dengan 30 orang anak. Waktu itu mereka semester 6 katanya. Semester 6. Dan mereka luar biasa sekali. Apa ada hubungan antara Kainama dengan para orang-orang hebat di Gontor. Lalu saya ketemu dengan beliau 2 di belakang ini. Saya bilang itu angkatan yang itu bukan kami di atasnya. Ya, jadi sudah 3 generasi. Dan ketika saya bersama dengan Brother Lim datang ke sana, ya, ini ada? Alhamdulillah, baik. Semangatnya keras nih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, kita mulai. Langsung Ustaz. Ini temanya apa ya? Temanya bukan dari Kainama ya, temanya dari para ustaz tuan guru ya. Silakan bacakan. Rame-rame. Kristus itu Tuhan atau Nabi. Ada kata Kristus yang bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Kristus dari kata apa itu? Berarti nggak tahu Kristus itu apa? Ini. Siapkan dulu otaknya. Kosongin dulu supaya Kainama punya tempat untuk tumpahkan ini pengetahuan kepada kamu. Harus ada gunanya. Harus curi ambil banyak-banyak dari Kainama. Jangan cuma mencontek. Ada yang bilang begini, Ustadz Kim maaf ya, kemarin aku contek gayanya. Jangan contek, ambil semua buat kamu. Aku itu milik kamu. Gitu. Pengetahuan itu. Jangan bilang aku dengar dari Ustadz Kim. Jangan. Aku tahu. Harus berani ngomong gitu. Ini Greek, Yunani. Bacanya Kristos. Kristos bukan bahasa Yunani. Gimana sih Ustaz? Iya, makanya saya terangin. Ini temanya berat loh. Engkau memilih tema yang berat. Dengan tema ini kamu buka semua kebenaran tentang agama Yahudi dan agama Kristen Nasrani yang tadi diceritakan oleh Ustaz Zatere. Listen carefully. Dengar baik-baik. Engkau pilih tema ini untuk Kainama. Dengan tema ini kamu buka semua Judaism, Jewish, Israel, Gerika, Nasrat, Nostrim, Nazarenus, Christian, Masihiyun. Ya, dengerin baik-baik. Supaya kamu tadi ingat lagi kenapa Kainama masuk dengan frontal, dengan keras. Harus begitu. Karena kamu udah terlalu banyak pengaruh itu tuh. Kamu nanya ya.
Kamu nanya ya? Apa? Ketika itu menjadi viral. Lalu ada orang-orang mahasiswa seperti kamu. Terus ikut itu. Kamu sedang menjatuhkan nilaimu sendiri. You are valuable. Every single of you, setiap kamu punya harga yang mahal. Terus kamu jatuhin diri kamu dengan ikut-ikut gitu. On. Stop jadi on. Kamu dipilih Allah jadi pintar. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ustazah-ustazah. Number one, not only in Indonesia, but in this whole world. Terus lu mau ikut-ikut gitu, wow kayak orang on gitu. Use your brain. Use your brain. Use your brain. Enggak, sekarang Ustaznya tanya aja, ada gunanya enggak itu? See? Lalu buat apa? Hanya untuk gaya. Ngebela-belain melepas hijab di Jakarta banyak. Melepas kudung, lalu rambutnya diwarnain separuh kuning, separuh hijau kayak burung nuri. Hanya karena apa? Karena takut dibilang ketinggalan zaman. Siapa yang ketinggalan zaman? Orang yang tidak bisa baca Quran. Orang yang tidak tahu hadis. Orang yang tidak cinta falling in love sama yang namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad. Orang-orang yang gak jatuh cinta sama satu nama itu ketinggalan jauh. Norak, kabungan, kan serupai. Gaul. Wow. Itu rombongan itu. Coba tanya sama rombongan itu. Tanya iseng aja. Iseng, gini. 10 ayat surat Al-Kahfi dong. Iseng tanya ke orang-orang itu. 10 ayat aja. Ayat 1 sampai 10 Al-Kahfi. Gitu. Iseng sama dia. Iseng. Bisa nggak dia? Never. Kamu pilih satu tema yang bongkar semua. Saya nggak tahu ini dari kamu apa dari Ustadz dosen. Biasanya yang dari Ustadz dosen diaku-aku sama mahasiswa itu udah sering. Oh itu dari aku. Itu aku yang punya ide. Ide apa? Ya itulah. Karena dia nggak tahu sebetulnya. Kristus Tuhan atau Nabi? Kristus Tuhan atau Nabi? Sekali lagi, Kristus Tuhan atau Nabi? Kita bongkar 3 ini dan kau akan kuasai semuanya. Ya, asal kau mau dengar, kau mau simpan ini. Kalau nggak bisa simpan, daya simpanmu cuma 4 giga, tulis. Yang daya tampungnya cuma 4 giga, tulis. Ya, tapi kalau yang daya tampungnya sekarang sudah 60-70 silakan. Tidak perlu pakai tulis, nggak apa-apa. Kita mulai ya, siap ya. Siapkan hati teman. Kristus ini adalah padanan kata bahasa Ibrani gurunya pasti bisa baca. Ini bacanya dari kanan ke kiri. Bacanya Masiah yang artinya the anointed one. Seorang yang diurapi. Kristus artinya orang
yang diurapi atau diangkat sebagai apa? Penyampai pesan pencipta kepada ciptaan. Sekali lagi, the anointed one artinya yang diurapi. Dalam bahasa Inggris, the anointed one artinya seorang yang dipilih untuk menjadi penyampai apa yang diucapkan oleh pencipta kepada ciptaan. Pencipta ciptaan, dia di tengah. The anointed one namanya Kristus. Bahasa Hebrunya Mesiah. Itu the. Bahasa Inggrisnya itu the, THE. Ini nih, satu huruf ini kalau dalam bahasa Inggris itu the, THE. The Mesiah artinya anointed. The anointed, satu orang person yang anointed, yang telah diurapi, dibungkus dengan cintanya pencipta untuk menjadi penyampai pesan pencipta kepada ciptaan. Sudah ya, selesai. Kristus selesai. Ya, Kristus selesai. Apa itu Kristus? Nabi. Oh enggak, Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kita dengar dari saudara kita Kristen ya. Orang Kristen, oh Yesus Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bilang dia gini, belajar lagi, belajar tulis B, A, B. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi Juru Selamat. Kristus dari kata Mesiah artinya apa? Seorang nabi. Bahasa yang mendekati adalah bahasa Arab, Al-Masih. Masiah. Yang itu tuh dekatnya dengan Al-Masih. Selesai Kristus. Jadi kalau ada yang bilang gini, ada nama Yesus Kristus. Kamu orang-orang Islam nih, para ustazah ini, bisa mengartikannya enggak? Bisa, bilang. Artinya apa Yesus Kristus? Artinya apa? Yesus Nabi. Beres. Oh, dari mana kamu tahu? Memang itu artinya. Tidak ada arti lain. Enggak, Yesus Tuhan. Tuhan, ini nomor 1 ya. 2, ini dari tema nih. Kristusnya udah ya. Tuhan. Tuhan itu, kalau bahasa Greeknya itu, ya, dibacanya Theos. Theos Greek, Yunani. Udah. Tuhan juga dikenal dengan nama ini. Dibacanya ya, apa? Elohim. Tuhan, sekali lagi dengerin, ingetin sampai kamu nikah. Biasanya soalnya cewek tuh kalau jatuh cinta sama cowok, semua pelajaran dari ustadznya hilang. Lupa. Hanya dia di hatiku, keren. Ustadznya mau bilang, kalau kamu yang belum punya cowok, jangan pernah berikan cintamu kepada cowok yang motornya ceper. Tahu motor ceper, tahu nggak? Motornya rapat dengan jalan, ada tuh yang motornya jadi diturunin, ada kan? Banyak dimodif, tahu? Kalau kau belum punya cowok, terus ada yang nembak cowok pakai motor kayak gitu, jangan diterima. Karena hidupmu akan susah. Setiap polisi tidur, kamu turun dulu. Mesra bonceng. Dek, kenapa mas? Turun dulu, kenapa polisi tidur? Romantis macam apa begitu? Yang ada ini pegel.
Jangan terima cowok yang rambutnya diwarnain. Kenapa? Kenapa Ustaz? Karena yang laki-laki rambutnya diwarnain hanya laki-laki yang di atas 60 tahun. 60 tahun, depan perhatikan deh. Ustadz Ki tidak diwarnain karena Ustadz Ki biarkan saja memang udah begini, uban. Jenggot-jenggot uban. Karena kakak-kakaknya Ustadz Ki juga gitu. Mami juga begitu, papinya Ustadz Ki almarhum juga uban. Ya memang kita turunan. Kakaknya Ustadz Ki di atas Ustadz Ki itu satu yang sudah, nah itulah. Ada satu yang laki-laki, dia juga uban, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang ya, biasanya uban kan nggak boleh hitam ya Ustadz ya. Jadi warnanya coklat ya, atau merah bata gitu kan ya. Ya kan? Pasti usianya di atas 60, benar nggak? 55 ke atas lah ya. Ngapain pacaran sama kamu? Enggak, tapi cowokku diwarnain. Berarti cowoknya di atas 50 tahun usianya. Emang ada cowoknya yang punya cowoknya diwarnain rambutnya? Nggak ngaku lo depan lu. Bilangnya gini sama cowoknya, Mas, aku menuntut ilmu dulu ya di Gontor. Tunggu aku ya Mas. Tahu nggak sih? Kamu dibohongin. Tidak mungkin dia tidak pacaran lagi. Come on lah, ayolah, wake up lah, bangunlah, jangan cuma tidur, banyakin jigong. Tenang dek, adik sekolah di Gontor, Mas akan setia menunggumu. Terus kamu percaya? Percaya sama orang ngomong gitu, laki-laki percaya kamu? Bagus. Siapa yang ngomong never? Tahu nggak kenapa dia bilang never? Tahu nggak? Kenapa dia bilang never? Pengalaman pribadi. Ditikung. Kenapa jadi ngomongin cowok? Belajar. Belajar bukan ngomongin cowok. Baik. Sudah dua ya? Kristus adalah. Sekali lagi. Kristus adalah. Tuhan itu namanya Theos dalam bahasa Yunani. Elohim dalam bahasa Ibrani. Tapi ada yang pernah lihat ini enggak nih? Ini yang ketiga nih yang bikin bingung. Ada cuman begini doang dalam bahasa Ibrani. Ini dia bilang Tuhan. Bacanya dari kanan ke kiri. Dot. Ini tidak boleh disebutkan karena terlalu suci. Menurut orang Yahudi, ini nama Tuhan. Tapi kalau huruf-huruf ini diblok, di komputer diblok, lalu dipindahkan ke Google Translator, sebelah kiri huruf Ibrani, sebelah kanan huruf Arab, jadinya Allah. Mau bukti? Ada yang bisa buka komputer?
Mari kita buktikan. Tapi nggak boleh lari dari tema ya. Tema terus kita pegang ya terus ya. Google kosong, gini. Bukanya gini Ustaz. Bible Dictionary. Bible spasi dictionary. Tulis nih nanti. Bible, ini bukan Al-Quran. Bible Dictionary spasi estetakla. Spasi estetakla. Oke, Bible. Mana yang bawah? Nomor 2, yang nomor 2. Klik, udah. Semuanya lihat. Ini adalah Bible, Alkitab saudara kita Kristen, Katolik, yang ada sebelum bahasa Yunani. Parah ya? Parah ya? Oh berarti bahasa Arab duluan? Iya. Dan mereka tahu itu yang namanya kitab suci yang satu bundel itu bukan pertamanya bahasa Yunani atau Latin, tapi bahasa Arab. Lihat itu. Smith's Bible Names Dictionary. Ini bacanya nih. Kamu bisa baca lah. Kamus Alkitab. Ya, kamu tahu sekarang. Jadi kalau ada orang Kristen yang mau macam-macam sama kamu dan keluargamu, kamu kasih lihat ini. Bisa baca nggak? Nggak bisa. Wah, berarti dulu bukan Kristen. Ini kita pertama mereka. Geser ke bawah, Ustadz. Geser ke bawah, Kamus Alkitab Bahasa Arab. Klik. Sudah? Oke, sudah? Geser ke bawah, ini langkah-langkahnya. Pelan-pelan, ikutin ya. Nanti buka Bible Dictionary Estetakla, lalu klik Alkitab Bahasa Arab Dictionary, Dictionary Arabic Dictionary, lalu nanti klik huruf alif. Sudah? Kalau sudah klik huruf alif, geser ke bawah cari angka 746. Geser ke bawah cari angka 746. 746. Klik. Tidak pernah ada nama Tuhan Yesus. Tidak pernah ada nama Tuhan Yod-Heh-Vav-He, Yehova, Yahweh, tidak pernah ada. Tidak pernah Elohim. Nama Tuhannya geser ke bawah. Segedalem gambar yang dikasih tahu. Itu dia nama Tuhan. Semuanya bisa baca huruf Arab gundul. Baca puas-puas. Oke. Salah satu angkat tangan. Salah satu angkat tangan coba. Huruf-huruf ini saya mau tanya dulu. Satu orang aja. Huruf-huruf ini di dalam Alkitab mereka disebut sebagai apa? Allah itu apa di kitab mereka? Itu nomor satu. Nomor satu. Di sebelahnya nomor satu. Oke, satu orang yang bisa jelasin di sini ke depan. Serius. Satu orang. Allah buat orang Kristen kitab sucinya itu jadi apa? Ayo, satu orang. Itu baca aja, serius. Satu orang yang berani, saya bukan masalah pengetahuan ya, orang semua bisa baca kok. Berani nggak maju ke depan, ceritain buat Ustadz K, menurut Alkitab itu Allah itu ini buat mereka. Ayo. Kan bisa baca itu huruf. Ayo. Gampang banget, bajulah. Gampang banget. Ustadz K minta apa? Saya kasih tahu Ustadz K. Apa itu dia ngomong tentang Allah? Berdiri.
Ya kasih tahu apa itu, bukan bahasa Arabnya. Ketika kamu nanti berhadapan dengan orang Kristen, mereka nggak ngerti bahasa Arab, bener nggak? Langsung aja kasih tahu. Apa yang ditulis kitab mereka tentang Allah? Sebagai apa Allah itu? Ya artinya apa? Ini latihan kamu berhadapan dengan orang Kristen. Tahu nggak kamu di Biblemu tulis ini gitu? Dan ditemukan di perjanjian lama. Nah. Dari angka 1, dari angka 1. Nama Allah. Bukan nama Yesus. Itu yang aku mau kasih tahu sama kamu. Ketika engkau berhadapan dengan orang Kristen. Nama Tuhan kami Jesus. Hey, come on, wake up. Sentil hidungnya. Wake up. Nama-nama Allah. Namanya Allah. Tidak pernah Jesus. Ada Jesus di situ coba? Tak ada. Tak ada. Pengalaman pribadi menjawabnya cepat. Ya kan? Ya, coba. Setelah itu jelaskan satu baris saja. Salaman apa? Ada sampai itu ilahiyah. Iya langsung di Indonesia kan? Dan ditemukan di perjanjian lama bahasa Arab dan 3 bahasa Ibrani. Soal utama Bismillah untuk nama yang agung. Dan itu adalah Elohim, Yahweh, Adonai. Terima kasih banyak. Nih, Ustazah. Dah. Ya. Selesai 2 poin. Yang pertama Kristus. Kristus artinya nabi. Yang kedua Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah. Siapa yang bilang itu? Biblemu. Nama Allah mencakup 3 nama yang Ustadz Kainama tulis. Theos, Elohim, Adonai katanya tuh. Semua itu ada di dalam satu nama, dibungkus dengan satu nama. Dibungkus. Nama yang besar. Siapa? Allah. Saya udah ribuan kali bawa materi ini, tapi saya selalu merinding. Bahkan tidak bisa lagi orang Kristen Katolik itu ngomong sembarangan. Tuhanmu, engkau suka atau tidak suka, adalah Allah.